justru masyarakat kita sebelum menjadi atau bergabung ke Indonesia, Aceh sudah sangat terkenal bergeser siapapun. Apakah masyarakat Aceh paham tentang UPH? Tentu siapapun boleh memimpin Aceh dari daerah manapun, kemudian dari agama manapun. Tung tang gedang dang dang daga dum gedam dam dam tung tang daga dum daga dum tung Pro Justisia. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Reza, host di podcast Pro Justisia. Podcast Pro Justisia menjadi salah satu alternatif baru bagi kita untuk mencari keadilan dan juga menampilkan fenomena-fenomena yang terjadi terkini. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita kedatangan salah satu narasumber teman ngobrol saya, yaitu Bang Yulfan. Beliau kelahiran di Aceh Besar, kemudian kuliah S1 di Unsia dan juga memiliki latar belakang hukum dan sekarang juga berpraktisi sebagai hukum. Dan tentunya terlepas dari itu, Bang Yulfan ini juga sering saya lihat menulis beberapa tulisan dan juga memberikan argumen-argumen terkait dengan isu politik, isu sosial, dan juga terutama isu hukum, Bang. Kali ini Bang, bagaimana kabarnya dulu nih Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat saja. Iya, selamat datang di tempat kami Bang. Dan bagaimana juga ini Bang terkait dengan masalah hukum sekarang? Yang pasti banyak masalah dan kita coba selesaikan semakin. Oke, baik. Teman-teman, kita kali ini ngebahas tentang soal yang sedang hangat-hangatnya di Aceh, yaitu terkait dengan penetapan PJ Gubernur. Mungkin dari Abang nanti bisa memberikan tanggapan ya, karena saat ini terjadi pro dan kontra terkait dengan penetapan PJ. Ya, beberapa kali sudah ada aksi, kemudian juga tulisan-tulisan yang kemudian mendukung dan juga menolak. Mungkin pertama Bang bisa Abang memberikan satu pandangan dan juga masukan bagi teman-teman terkait soal penetapan, karena kan kemarin hangatnya soal penetapan ini Bang, coba surat, kemudian juga ada rekomendasi dari gubernur. Itu bagaimana Bang melihat hal itu ya? Oke Reza, pertama terima kasih ya sudah mengundang saya ke ruang yang luar biasa ini. Kita akan bisa memberikan pencerahan lah atas segala kebutuhan yang kita hadapi selama ini. Baik, kalau pertanyaan apakah pro kontra itu bagian dari proses demokrasi, maka saya menjawabnya itulah hak setiap orang menyatakan pendapat meskipun berbeda. Karena kan dalam ruang yang sangat bebas ini saya kira setiap orang punya basis argumen, punya perspektif dan punya sudut pandang berbeda. Tapi terkait PJ, ada beberapa yang saya tangkap ini sebenarnya isu di masyarakat kita soal ada yang pro, ada yang kontra. Tapi satu yang sangat menggelitik bagi saya, ketika ada isu bahwa PJ ditolak soal karena dia bukan orang Aceh. Nah, bagi saya itu agak sedikit sensitif karena itu kan agak rasial dalam berarti. Agak rasis ya. Mungkin sebelum masuk ke situ Bang, sebelum masuk ke isu terkait dengan latar belakang PJ, mungkin bisa Bang Yulfan ini selaku ahli hukum juga bisa menjelaskan. Karena kan orang-orang nih melihatnya begini nih Bang, kan ini lagi tegang-tegangnya memang ya, tegangnya kondisi DPR, kemudian juga masyarakat dan juga si PJ itu sendiri. Sebenarnya dengan merekomendasikan nama kemarin tanpa PJ itu bisa menyalahi hukum ataupun mengkerdilkan UPH atau bagaimana itu Bang secara hukum? Artinya jangan sampai nanti terjadi ketidakabsahan terhadap PJ sekarang. Kalau misalnya kita merujuk ke UPH, memang ada satu klausul yang menjelaskan bahwa setiap pejabat publik yang duduk ataupun menjabat di Aceh itu diberikan hak untuk berkonsultasi. Jadi pemerintah pusat berkonsultasi apakah dia boleh atau tidak, apakah dia pantas atau tidak. Jadi sebenarnya ini hubungan politik yang dijamin dalam UPH memang. Tetapi saya tidak melihat ada satu bahasa bahwa harus putra daerah. Ya kan? Apalagi terkait PJ ya. Boleh dari manapun gitu ya.
boleh dari manapun, tapi proses konsultasi itu yang penting dilakukan. Artinya ada konsultasi dengan perwakilan di daerah. Ya, pada saat penempatan ada ruang konsultasi yang dibangun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, itu yang harus dilakukan. Berarti itu menjadi satu prioritas bagi daerah ya untuk menentukan siapa harusnya bisa seperti itu ya. Ya, saya juga agak bingung apakah kemudian pemerintah daerah bisa mendikte pemerintah pusat atau pemerintah pusat bisa memaksakan kehendak ya, karena ruang konsultasi itu bukan jaminan bahwa setiap pihak itu punya daya tekan yang sama begitu. Oke, baik Bang. Tadi menarik sebenarnya apa yang Abang sampaikan ya, saya mengutip terkait dengan isu rasisme ya bisa dibilang. Ya mungkin kita juga menjelaskan ini dengan lebih santai mungkin Bang ya. Karena posisi DPR sudah sangat tegang ya. Jadi kita nggak perlu tegang-tegang sekali. Siap. Dan itu bukan ruang persidangan. Iya, benar, bukan persidangan. Begini Bang, kan tadi Abang bilang ini soal rasisme. Memang beberapa penolakan itu ya karena dia bukan putra daerah ya. Tentu saya rasa di era demokrasi ya, itu juga menjadi satu pertanyaan ya. Mungkin bagaimana ini menurut Abang melihat hal tersebut? Nah, kalau misalnya dikaitkan pada soal kinerja, ya kan, kalau dikaitkan soal keberpihakan misalnya ataupun capaian-capaian pekerjaan, mungkin itu masih sangat objektif. Itu dinilai ulang, dikaji segala macam. Tapi kalau soal apakah dia putra daerah atau tidak, saya kira di zaman yang sangat terbuka seperti ini agak kurang pantas kita menyasar dia dari mana asalnya, begitu. Dia suku mana misalnya. Mungkin begini juga ya Bang. Kan ini pemikirannya mungkin muncul dari masyarakat ya. Saya bisa bilang itu dari masyarakat ya. Apakah kemudian masyarakat Aceh juga sangat rasis terhadap beberapa hal atau memang ya mereka satu sisi ini memperjuangkan UPA ya, mungkin ada satu warisan UPA yang mereka pertahankan, kita pertahankan. Justru masyarakat kita sebelum menjadi atau bergabung ke Indonesia, Aceh sudah sangat terkenal berkreasi dengan siapapun. Kita pernah bekerjasama dengan Turki, dengan Inggris, dan Amerika, bahkan dengan Cina. Jadi masyarakat Aceh masyarakat yang terbuka, nggak ada pembatasan geografis, tidak ada pembatasan suku dan etnis, bahkan tidak ada pembatasan agama. Sejauh relasi yang dibangun untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau misal didasari bahwa apakah masyarakat Aceh rasis, ya saya kira itu salah. Bahkan Araniri bukan dari Aceh ya Bang? Hampir. Ini ada nih, Araniri. Ya, Araniri itu kan seorang ulama dari Araniri. Kemudian Hamzah Fansur itu dari Fansur. Ya kan? Tapi sangat diterima ya oleh masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat sebagai masyarakat yang terbuka itu sudah dari dulu terjadi begitu. Jadi entry poinnya harusnya ini bukan soal rasis, soal kontribusi. Apakah dia bisa membangun Aceh? Apakah dia bisa membantu masyarakat kita sejahtera? Apakah dia bisa mengurangi kemiskinan? Kan objektifnya yang penting, bukan subjeknya siapa. Bukan soal dia dari mana. Bukan. Dan orang Aceh tidak seperti itu ya. Dari dulu itu kita terbuka. Sangat terbuka ya Bang. Ya kan Cakradonya itu kan bukti kerjasama. Lonceng yang ada di rumah Aceh itu bahwa ada relasi yang kuat antara pemerintah Cina dengan kita. Baik. Terus kenapa kemudian isu rasis ya saya bilang. Isu rasis ini bisa muncul gitu. Bahkan ya dari kelompok elit politik, bahkan yang kemudian orang intelek gitu, ini bisa mewacanakan soal-soal itu. Karena ada dua isu ya Bang. Satu memang karena rasis, satu lagi ya mereka memperjuangkan UPA itu sendiri. Artinya ini mungkin Bang Irfan bisa memberikan insight bagi masyarakat untuk mencerdaskan bagaimana seharusnya memilih gitu. Memilih apa nih? Memilih gubernur ataupun memilih 2024 nantinya. Wah, itu sudah di luar konteks ya. Oke, tapi gini lah. Soal rasis lah. Mungkin yang menurut saya ya, karena saya orang hukum, agak keliru kita memahami apa yang dimuat dalam UPA. Ya, ini soal tafsir ya. Tapi pertanyaan saya nih, apakah masyarakat Aceh paham tentang UPA? Dan kenapa mungkin membaca pun kita susah UPA? 80% gitu. Ini soalnya 20% yang paham. Ya, sehingga muncul ketika bicara putra daerah, boleh tafsir langsung disinggung soal rasis. Ya kan, padahal itu hal yang sederhana. Soal yang terdapat UPA ketika bicara putra daerah diterjemahkan dengan sangat rasial gitu. Iya,
Mungkin kalau Bang Irfan melihat hal ini ya, misalkan ada satu traumatis dari masyarakat ketika takut dipimpin oleh notabene itu orang pulau sana, orang luar, ya masyarakat Aceh akan dijajah kembali ataupun ya ketika orang luar memimpin, ya Aceh akan ditelantarkan. Ini bagaimana kemudian melihat? Sedangkan kita sudah punya satu sistem yang yang sudah tersistematis ya gitu. Itu bagaimana Bang? Saya kira pasca MOU semua sudah selesai ya. Isu-isu bahwa apakah ada ketakutan pemerintah pusat Indonesia atau Jawa itu akan bertindas menzalimi. Saya kira itu sudah selesai secara politik. Ya kan? Yang perlu kita bereskan sekarang ya kita sebagai sebuah daerah, kita sebagai bagian dari masyarakat Aceh, keluarga besar masyarakat Aceh, itu harus kita bereskan. Dan ketakutan itu kan tidak produktif kita pelihara. Kecurigaan seperti tidak produktif kita pelihara. Pertanyaan saya sederhana. Lihat saja angka kemiskinan misalnya, ya kan? Saya tidak ingin masuk isu rasial. Apakah masyarakat Aceh pada saat dipimpin oleh masyarakat Aceh lebih miskin atau lebih kaya? Apakah masyarakat Aceh dipimpin oleh non Aceh lebih miskin dan kaya? Justru kita akan menjadikan isu itu sebagai blunder baru. Tentu siapapun boleh memimpin Aceh dari daerah manapun, kemudian dari agama manapun. Gitu. Kalau agama berbeda, ya, itu saya strike ya. Baik. Agama berbeda. Berarti dari siapapun lah, boleh memimpin Aceh, yang penting bisa memberikan satu kontribusi yang benar-benar baik bagi Aceh dan tidak memperkaya diri sendiri, gitu. Seperti banyak pejabat sekarang ya Bang. Apakah Aceh hari ini rusak gara-gara dipimpin oleh Aceh atau gara-gara korupsi? Itu pertanyaan saya. Ya mungkin soal korupsi juga faktor utamanya. Dan korupsi tidak bicara apakah dia Jawa, Ambon, Aceh, atau apapun gitu. Baik. Ya mungkin Bang Irfan bisa memberikan satu masukan, harapan, terutama terkait dengan soal penetapan PJ Gubernur, dan mungkin Bang Irfan bisa juga menyampaikan satu poin evaluasi ya terkait dengan apa yang harusnya dilakukan oleh PJ, bukan hanya PJ Gubernur ya Bang, tapi kita seluruh daerah juga terpejkan semua. Kemudian juga bagaimana harusnya kita menyikapi, karena ini kan momentum pemilu Bang 2024. Harusnya bagaimana kita bisa merespon hal-hal tersebut ya, yang sampai nanti justru akan terjadi satu polarisasi di masyarakat itu Bang. Yang pertama partisipasi publik ya. Masyarakat kita ini kan butuh diajak berkomunikasi. Perlu diajak untuk terlibat pembangunan atau perjalanan dan apapun lah. Jadi tidak pasif itu masyarakat. Jadi apapun informasi, seburuk apapun itu masyarakat harus dilibatkan. Jadi masyarakat partisipasi publik gitu. Itu yang paling penting, ya kan? Karena apalagi sekarang ada banyak media yang juga kita harus bisa mengonfirmasi apakah itu hoax atau tidak, misalnya. Jadi ruang komunikasi itu harus dibangun seluas-luasnya dengan siapapun sehingga terbuka untuk berpartisipasi. Saya kira prasyarat demokrasi kan memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan juga memberikan keterbukaan apa yang dilakukan pemerintah. Itu prasyarat demokrasi saya kira. Baik Bang. Terus mungkin terakhir Bang. Iya, karena Abang juga ahli hukum. Iya, saya juga sering ngobrol-ngobrol sama Bang Irfan, punya satu pemikiran hukum yang luar biasa ya. Bagaimana kemudian Abang melihat hukum yang ada di Aceh tentunya? Nah, kan kalau si Lawrence Friedman bilang ada 3 hal yang akan terjadi ketika sistem hukum itu baik, dan ini tentu akan melahirkan satu masyarakat yang baik kan. Itu ada soal culture, ada soal struktur, kemudian juga ada substansi hukum. Bagaimana kemudian Abang melihat hukum yang ada di Aceh ini Bang? Ini lebih filosofis pertanyaan ya. Tapi saya jawab secara singkat. Secara singkat dan realita gitu. Ya, kalau menurut saya yang perlu diperbaiki itu struktur hukumnya. Karena masyarakat kita nggak tahu apa itu pasal, apa itu UPA. Yang mereka lihat adalah bagaimana orang-orang yang menjabat di posisi tertentu itu masyarakat hukum. Jadi struktur menerjemahkan apakah hukum itu baik atau tidak. Mungkin seperti itu. Karena kalau misalnya kita paksa masyarakat untuk paham hukum, mereka paham. Mereka paham soal mereka kapan makan. Apa isi UPA mereka enggak. Tapi bagaimana hukum itu dijalankan? Bagaimana kemudian UPA itu bisa melahirkan keadilan gitu Bang? Iya, maksud saya kesejahteraan bagi masyarakat. Maksud saya adalah bagaimana pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin, birokrat, misalnya politisi itu bisa menerjemahkan
hukum dengan baik. Oke. Strukturnya yang perlu dibenahi. Strukturnya Karena berarti. sebagai apapun hukum ketika penegakan hukum bermasalah, nggak ada. Oke, baik Bang Yufan, atas waktunya hari ini di podcast Pro Justisia, dan mungkin kita bisa ketemu lagi nanti di sini dengan isu-isu yang berbeda, mungkin menjelang politik akan kita undang lagi mungkin ya. Abang maju DPR kali ini? Saya sedang melampaui DPR. Oh gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bang Yufan. Mungkin bisa statement akhir dari Abang. Ya, yang paling penting bagi kita sekarang adalah membangun silaturahmi. Silaturahmi ya. Silaturahmi ya. Untuk memperkuat jaringan. Ya, maksud saya jangan sampai gara-gara soal politik kita terpecah belah. Itu intinya. Oke. Baik, panas maupun parlok ya. Yes. Oke, baik teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk terus standby di Pro Justisia, dan kedepannya kita akan berikan isu-isu menarik. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kak Abang sama-sama ya. di ruang ini. Dan teman-teman jangan lupa subscribe dan juga di like video-video kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dang dung tang gedang dang dang taga daga dum gedam dam dam tung tang taga daga dum tung Pro Justisia.